Forum APEC ini akan dipakai oleh Obama untuk memaksa Presiden SBY untuk menaikkan perpanjangan Freeport untuk 30 tahun pertama dan 40 tahun kedua, 70 tahun. SBY sebaiknya tidak melakukan atau menyepakati atau membuat komitmen apapun karena dia sudah tidak lagi memiliki landasan moral yang cukup. Amerika memberi pesan yang sangat clear kepada dunia bahwa Asia Pasifik atau Asia Timur pada khususnya merupakan pasar yang potensial bagi Amerika, bagi produk barang dan jasa Amerika Serikat. Dampaknya pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa Utara itu menjadi jatuh miskin. Untuk menolak APEC ini karena ini 100% akan lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. APEC atau Asia Pacific Economic Corporation merupakan wadah kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi yang secara resmi terbentuk bulan November 1989 di Canberra, Australia. Lahirnya APEC dilatar belakangi oleh gagalnya perundingan putaran Uruguay yang membahas tentang pasar bebas, sehingga memicu proteksi setiap negara dan akan menghambat pasar bebas. Untuk itu, APEC dibentuk dengan tujuan meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi di Asia Pasifik. Maka pada KTT APEC ke-6 di Bogor tahun 1994 menghasilkan kesepakatan bea masuk 0% dan 5% yang lebih terkenal dengan sebutan Bogor Gul. Perlu digarisbawahi adalah tujuan APEC yang meliberalisasi perdagangan dan investasi. Tujuan tersebut sangat menguntungkan bagi negara-negara yang sudah mapan industri di dalam negerinya dan negara yang mempunyai kapital besar untuk berinvestasi di negara berkembang. Campur tangan pemerintah akan semakin kecil, semua keputusan akan ditentukan oleh pasar. Jadi para pengusaha kecil akan bersaing langsung dengan korporasi besar. Indonesia dalam beberapa bulan belakangan sedang menghadapi krisis yang dikarenakan defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran, dan defisit APBN. Justru sedang semangat-semangatnya menyambut KTT APEC ke-25 yang akan diadakan dari tanggal 1 sampai 8 Oktober 2013 di Bali. Liberalisasi perdagangan akan berdampak semakin besar pada defisit neraca perdagangan. Pasar Indonesia akan dipenuhi produk-produk impor yang jauh lebih murah daripada produk dalam negeri. Kartel dan mafia perdagangan akan semakin mudah menguasai pasar domestik. Sedangkan industri dalam negeri akan sulit bersaing dikarenakan minimnya infrastruktur yang berakibat pada produksi berbiaya tinggi. Liberalisasi akan memberi kebebasan para kapitalis untuk menghisap sumber daya alam Indonesia. Sedangkan rakyat Indonesia hanya bisa menjadi buruh dan menyaksikan kekayaan alam Indonesia dinikmati oleh bangsa asing. Sejak 1994 negara anggota APEC yang maju ya, Amerika, Jepang, Australia ya, lalu kemudian menyusul Cina, Korea Selatan pada akhir-akhir tahun ya di 2000-an sudah mempersiapkan ekonominya untuk bisa mendapatkan manfaat dari liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Nah, tetapi sayangnya sebenarnya sejak 1994 perekonomian kita sudah lebih buruk karena kebijakan liberalisasi sudah semakin besar didorong oleh lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Nah, itulah yang menyebabkan daya saing kita terhadap sejumlah sektor ya, industri manufaktur kita, industri pertanian kita itu semakin melemah karena kebijakan liberalisasi akibat impor yang semakin besar. Jadi sebenarnya kalau bagaimana pertanyaannya apakah kita bisa memanfaatkan APEC ini ya, saya kira sulit sekali kita mau menggunakan liberalisasi investasi dan perdagangan dalam kerangka APEC untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun keuntungan secara sosial bagi masyarakat Indonesia. Karena kita pasti kalah dengan Cina, Korea Selatan, Jepang, Amerika yang sudah relatif lebih terlebih dahulu mengalami proses industrialisasi.